Saya Maya, 18 tahun. Gadis polos dari keluarga religius yang tidak tahu apa-apa tentang kegelapan dunia ini. Ayah pegawai bank, mama guru yang sangat protektif. Hidup saya hanya sebatas rumah dan sekolah. Teman-teman sering menertawakan saya. Vina, sahabat saya, bilang saya seperti anak SD yang tersesat di tubuh gadis dewasa. Saat mereka bercerita tentang kehidupan malam Jakarta, klub, pesta, kebebasan, ada sesuatu di hati saya yang tergerak. Kata-kata Vina tentang masa muda yang cuma sekali dalam hidup terus mengganggu pikiran saya. Benarkah saya membuang-buang tahun terbaik karena terlalu takut keluar dari zona aman? Takdir bergerak pada minggu ketiga Maret. Vina datang dengan undangan yang akan mengubah hidup saya selamanya. Rico, anak konglomerat di sekolah, akan merayakan ulang tahun ke-18 dengan pesta legendaris. Rumah mewah, kolam renang, dan yang paling menggoda, lanjut ke klub VIP Sudirman. Jantung saya berpacu mendengarnya. Klub, dunia yang selama ini hanya saya bayangkan dari film. Ketika saya ungkapkan keraguan, Vina meyakinkan bahwa selama bersama mereka, saya aman. Di usia 18 tahun, bukankah sudah saatnya merasakan kehidupan sesungguhnya? Masalah papa mama yang protektif sudah Vina siapkan solusinya. Bilang saja menginap di rumahnya untuk belajar kelompok. Kebohongan pertama yang akan membuka gerbang neraka. Setelah pergulatan batin menyiksa, akhirnya saya menyerah pada godaan. Vina berjanji akan menjaga saya seperti adik kandung. Janji yang akan dia ingkari dalam cara paling menyakitkan. Sabtu sore itu, Mama mencium kening saya dengan kasih sayang, memberikan berkat untuk malam yang dia kira akan dihabiskan belajar bersama Vina. Kalau saja Mama bisa melihat masa depan, mungkin dia akan mengunci saya di kamar. Di rumah Vina, transformasi dimulai. Make up tebal, dress pendek, sepatu hak tinggi. Saya menatap pantulan di cermin dan hampir tidak mengenali diri sendiri. Vina bersorak bahwa saya cantik luar biasa dan pasti akan jadi pusat perhatian. Pujian yang entah kenapa membuat dada sesak. Setiap langkah keluar rumah terasa seperti berjalan menuju jurang yang tak terlihat dalamnya. Rumah Rico megah seperti istana. Musik menggelegar, lampu berkedip, puluhan remaja dalam euforia. Rico menyambut dengan senyuman terlalu lebar, menatap saya seolah menilai mangsa yang baru masuk perangkap. Dia sodorkan gelas berisi cairan merah berkilauan, koktail spesial rasa buah untuk tamu istimewa, minuman yang akan membuatku merasakan kebebasan sesungguhnya. Tangan bergetar menerima gelas itu. Ini pertama kali alkohol menyentuh bibir saya. Rasa manis buatan menyapu lidah, tapi ada yang pahit mengendap di tenggorokan. Sesuatu yang mencurigakan, tapi pikiran polos tidak mampu mengenalinya. Gelas demi gelas mengalir. 1, 2, 3. Saya kehilangan hitungan. Dunia berputar, wajah-wajah kabur, suara-suara bergema dari kejauhan. Untuk pertama kalinya saya merasa bebas dari belenggu yang memenjara jiwa. Betapa bodohnya saya. Pukul 11 malam, konvoi mobil mewah membawa kami ke klub VIP Sudirman. Di sana Kevin dan gengnya menyambut dengan antusias mencurigakan. Kevin lelaki tampan dengan senyuman mempesona, sodorkan minuman import yang katanya khusus selebriti. Setiap tegukan membawa saya semakin jauh dari kesadaran, semakin jauh dari kemampuan melindungi diri. Jam 1 malam dini hari, Vina dan teman-teman perempuan berkumpul di pintu keluar. Dengan mata dingin yang menghindari kontak langsung, Vina bilang mereka harus pulang karena orang tua khawatir. Saya mohon dengan suara pelo jangan ditinggalkan sendirian. Tapi Vina berkata datar bahwa Kevin dan teman-temannya sudah berjanji menjaga saya baik-baik. Kata-kata terakhir sebelum meninggalkan saya di sarang serigala terdengar seperti lelucon paling kejam. Satu persatu teman perempuan menghilang, meninggalkan saya dengan 7 lelaki yang menatap dengan tatapan membuat darah membeku. Kevin, Andi, Bagas, Rico, dan 3 lainnya yang wajahnya kabur. Ketika saya bilang ingin pulang dengan suara bisikan lemah, Kevin berkata pura-pura peduli bahwa saya tidak mungkin pulang dalam kondisi begitu. Orang tua pasti marah melihat putri kesayangan mabuk berat. Usur ke hotel terdengar seperti solusi terbaik.
tempat istirahat sampai pulih sebelum menghadapi papa mama. Saya tidak tahu bahwa saya baru saja menyetujui vonis hukuman mati untuk kepolosan saya. Yang terjadi di kamar hotel itu, mimpi buruk yang tak akan pernah terlupakan sampai nafas terakhir. 7 pasang mata penuh nafsu, 7 pasang tangan kasar, 7 monster yang bergantian memperlakukan saya seperti mainan rusak. Mereka tertawa, bergurau, berbagi, seolah bukan kejahatan terbesar dalam hidup yang sedang terjadi. Kesadaran hilang timbul seperti gelombang. Setiap sadar, hanya merasakan sakit luar biasa di tubuh dan jiwa. Malam 1000 tahun itu berlalu. Saya sudah bukan Maya yang polos. Saya mayat hidup yang bernafas. Matahari pagi menyinari tubuh hancur di ranjang berantakan. Kevin duduk santai memakai baju dengan ekspresi puas. Tidak ada penyesalan di wajahnya. Ketika saya tanya dengan suara serak apa yang terjadi, dia jawab santai bahwa saya lupa kejadian semalam. Padahal saya yang paling antusias. Dunia runtuh ketika dia bilang bukan hanya dia yang menikmati tubuh saya. Semua temannya ikut merasakan. 7 orang, bergantian, seperti berbagi makanan. Kevin bilang dengan senyuman iblis bahwa gadis polos seperti saya ternyata sangat liar di ranjang. Saya ingin mati saat itu. Tapi tubuh masih bernafas, masih merasakan sakitnya hidup. Perjalanan pulang seperti berjalan di atas pecahan kaca. Mama menyambut dengan senyuman yang berubah khawatir melihat kondisi saya. Saya bohong bahwa saya demam. Lagi-lagi bohong. Begitu pintu kamar tertutup, tangisan yang tertahan meledak seperti bendungan jebol. Menangis untuk kepolosan hilang, percayaan hancur, masa depan gelap, dan diriku yang mati sebelum sempat hidup. Hari-hari setelahnya adalah neraka dunia. Tidak bisa tidur tanpa mimpi buruk. Makan seperti memasukkan pasir. Mandi tidak bisa membersihkan rasa kotor di jiwa. Di sekolah, Kevin dan monster lainnya berjalan angkuh, seolah tidak pernah berdosa. Kevin bahkan pernah bisik bahwa dia masih ingat nikmatnya malam itu dan ingin mengulang karena saya ternyata sangat talented. Langsung lari ke toilet dan muntah sampai perut kosong. Beban terlalu berat untuk gadis 18 tahun. 2 minggu kemudian, saat pelajaran matematika, pandangan gelap dan tubuh roboh seperti boneka putus senar. Dokter bilang shock traumatis berat. Stres psikologis luar biasa membuat sistem saraf kolaps. Tubuh memilih mematikan diri daripada terus menanggung beban tak manusiawi. Tidak hari koma di mana jiwa berkelana di dunia gelap penuh bayangan mengerikan. Papa mama bergantian jaga sambil menangis. Ketika sadar, hal pertama yang terlihat adalah mata papa merah dan mama pucat seperti mayat. Mereka bertanya ada masalah apa yang membuat stres seberat ini. Tapi bagaimana cerita bahwa putri mereka sudah tidak suci lagi? Seminggu setelah keluar rumah sakit, telepon dari Dita, mengaku teman Kevin. Dia bilang juga korban geng yang sama bulan lalu. Mereka predator profesional yang sudah melakukan berkali-kali pada gadis polos. Yang menghancurkan, mereka merekam semua yang terjadi. Video-video itu beredar sebagai trofi dan ancaman. Dunia benar-benar runtuh. Dengan jiwa hampir hancur total, kami para korban laporkan monster-monster itu. Ternyata puluhan gadis nasibnya sama menyedihkan. Proses hukum seperti penyiksaan kedua. Harus cerita detail malam neraka berkali-kali. Yang menyakitkan adalah pertanyaan menyudutkan. Kenapa ke klub? Kenapa minum alkohol? Seolah kami yang mengundang kejahatan. Papa mama akhirnya tahu semua. Bukannya marah, mereka peluk erat sambil minta maaf karena terlalu strict. Papa bilang kalau tidak keras mengatur, mungkin saya tidak takut cerita dari awal. Mama bilang saya tidak bersalah sedikit pun. Yang salah adalah monster pemanfaat kepolosan. Mereka berjanji berjuang sampai titik darah penghabisan. Setelah 2 tahun perjuangan, Kevin dan ke-6 teman divonis 20 hingga 15 tahun penjara. Meskipun dapat keadilan, tidak ada hukuman yang bisa kembalikan kepolosan atau menghapus trauma seumur hidup. 5 tahun berlalu. Sekarang kuliah hukum. Bertekad jadi pengacara pembela korban kekerasan seksual. Aktif kampanye anti kekerasan seksual dan edukasi bahaya pergaulan bebas. Jangan pernah minum alkohol dari orang asing. Jangan ke tempat hiburan malam tanpa guardian terpercaya. Percayai insting kalian. Jangan bohong ke orang tua. Kalau jadi korban, segera lapor.
Yang malu adalah pelaku, bukan korban. Malam kelam itu mengubah gadis polos jadi wanita terluka tapi kuat. Saya adalah survivor, pejuang yang akan terus berjuang sampai tidak ada gadis lain merasakan neraka yang sama. Untuk yang mengalami hal serupa, kalian tidak sendirian. Ada harapan untuk masa depan lebih baik. Jangan pernah menyerah.